Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina dan teman saya Husni Mubarak. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan entitas untuk suatu periode tertentu. Berikut informasi laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat surplus atau defisit, yang kelima penerimaan pembiayaan, yang keenam pengeluaran pembiayaan, yang ketujuh pembiayaan neto, yang kedelapan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Berikut asas dan prinsip realisasi anggaran. Asasnya ada 5, yang pertama asas terinci, yang kedua asas keseluruhan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas periodik, yang kelima asas pembebanan. Prinsip realisasi anggaran. Yang pertama ada prinsip historis, kedua prinsip realisasi, yang ketiga prinsip substansi mengungguli formal, yang keempat prinsip periodisitas, yang kelima prinsip konsistensi, yang keenam prinsip pengungkapan lengkap, yang ketujuh prinsip penyajian wajar. Struktur laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada nama entitas pelaporan atau saran identifikasi lainnya. Yang kedua cakupan entitas pelaporan, yang ketiga periode yang dicakup, yang keempat mata uang pelaporan, dan yang terakhir satuan angka yang digunakan. Berikut ruang lingkup laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pernyataan standar diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun berbasis akuntansi kas. Yang kedua, pertanyaan standar berlaku untuk setiap entitas laporan. Yang ketiga, entitas laporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada akuntansi anggaran. Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran atau APBN atau APBD disahkan dan dialokasikan. Yang kedua ada akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan negara atau daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada pemerintah, sehingga akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya ada akuntansi belanja. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Yang keempat ada akuntansi surplus atau defisit LRA. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Surplus
LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut. Begitu pula sebaliknya, defisit LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama suatu periode pelaporan tersebut. Yang terakhir ada akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang di dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil privatisasi atau BUMN atau BUMD. Terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.